やる気になったかい。たけし君、あんたは私が相手よ。プロテクション。ちょっと。そうそう、よそ見してんじゃねえ。さあ、かかってこい。Halo para profesor otaku mania dimanapun kalian berada. Buat kamu-kamu rebahan yang lagi nyari hiburan tapi males keluyuran, gak usah bingung, silakan nimbrung. Oke cuy, kali ini Mimin mau bahas anime berjudul Mahou Senso nih, menceritakan Takeshi Nanase, seorang anak SMA biasa. Suatu hari dia didatangi oleh seorang gadis bernama Mui Aiba. Pertemuan ini mengubah takdir Takeshi sepenuhnya. Mui menceritakan Takeshi adalah seorang penyihir, tapi Takeshi adalah komplotan orang yang berteman dengan hantu dan merupakan salah satu dari komunitas penyihir. Mereka mencoba untuk mengubah filosofi para penyihir. Seketika manusia biasa merakat untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari para manusia yang mencintai perdamaian. Mereka hidup di dunia lain dan bersekolah di sebuah akademi sihir. Tak lama kemudian, seorang cewek bernama Isoshima Kurumi yang tak lain adalah teman Takeshi sampai di saat itu. Takeshi berhasil mengalahkan Oigami ya. Setelah itu Mui mengajak Takeshi ke kehidupan para manusia lainnya. Cermin adalah jalan menuju dunia para penyihir. Mui berkata bahwa dunia itu disebut dengan dunia yang hancur. Cewek bernama Momo yang ternyata adalah kepala sekolah akademi sihir. Bu kepala sekolah memberitahu bahwa para ghost trailer yang mengejar Mui sudah ditangkap, kecuali Suginashi ya. Dia meminta maaf dengan insiden yang terjadi ya, sehingga Takeshi dan teman-temannya terlibat dengan dunia sihir. Bu kepala sekolah pun mendunia hidup. Takeshi bertanya apa yang terjadi dengan pimpinan ghost trailer. Kepala sekolah menjelaskan bahwa pimpinan mereka ternyata menghilang. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah mati ya, tetapi sebelum hal itu dipastikan, mereka tidak boleh lengah. Setelahnya Bu kepala sekolah memberi Takeshi dan teman-temannya dua pilihan. Pertama, tetap berada di dunia hancur dan melanjutkan sekolah di akademi sihir. Atau kedua, kembali ke dunia hidup dan menyerahkan juga melakukan hal yang sama. Karena kedua temannya memutuskan untuk tinggal, maka Isoshima juga ikut bersama kedua temannya tersebut. Setelahnya Takeshi berjalan bersama Mui untuk mencari senjata. Mereka pergi ke toko senjata dan memilih sebuah senjata legendaris yang ternyata adalah milik dari salah satu 15 penyihir agung. Pak pemilik toko senjata itu mencoba menyerang Takeshi menggunakan pedang. Akhirnya Takeshi pun menggunakan pedang itu untuk melawan pemilik toko. Di tengah-tengah pertarungan, mendadak cahaya menyilaukan muncul dari tubuh Takeshi ya. Kekuatan asli dari pedang yang dia pegang pun muncul. Ternyata itu adalah sebuah gun sword atau sebuah pedang yang juga bisa digunakan untuk menembak. Pak pemilik toko pun berkata bahwa dengan gun sword itu Takeshi bisa menggunakan sihir orang lain untuk bertarung. Cara ketika Takeshi, Ida, dan Isoshima mendengar bisik-bisik dari para murid lain bahwa Mui adalah pengkhianat. Mendengar itu, Mui pergi menyendiri ya. Tak lama kemudian, Pak Guru yaitu Hitoshi Sensei datang menemui mereka. Pak Guru itu pun menjelaskan mengenai kenapa Mui disebut pengkhianat. Takeshi tara, nani bootto shiteru no? Mendengar itu, Takeshi justru ternyata adiknya. Dulu adiknya yaitu Geiko juga pernah menyebut yang Mui tak kembali ke asrama sejak tadi malam. Ternyata karena khawatir, Isoshima mencoba menyelidikinya dan dia menemukan sebuah peta di meja milik Mui. Dia menunjukkan peta itu kepada Takeshi dan Ida. Di sana sudah ada beberapa lingkaran di berbagai lokasi peta. Takeshi dan Isoshima pun pergi menemui Pak Itoji ya. Mereka melaporkan apa yang sudah terjadi ya. Sepertinya Mui telah keluyuran ke kota hancur. Dan itu tentu saja sangat berbahaya. Celakanya peperangan sedang terjadi dan kepala sekolah juga tidak ada di sana. Karena itulah Takeshi mengajak kedua temannya untuk pergi ke kota yang hancur, meninggalkan akademi sihir yang aman. Mereka bertiga diam-diam menyelinap untuk pergi keluar sekolah. Setelah berhasil melewati pintu, mereka terjatuh dan akhirnya sampai ke dunia yang hancur. Di sana mereka bertemu dengan sosok misterius yang duduk di sebuah kursi ya. Sosok misterius tersebut memperingatkan mereka untuk tidak keluyuran di kota yang hancur karena sangat berbahaya. Dia juga meminta Takeshi dan teman-temannya untuk segera kembali ke akademi sekarang juga. Takeshi dan yang lainnya berdiri di dalam sebuah kubah yang dijaga oleh sosok misterius bertudung yaitu. Di sekitar mereka, peperangan telah terjadi ya. Sosok misterius itu berkata bahwa dia menciptakan kubah untuk melindungi area sekitar. Jika Takeshi dan yang lainnya pergi meninggalkan kubah tersebut, mereka akan terlibat langsung di tengah-tengah peperangan. Tetapi Takeshi nekat untuk pergi meninggalkan kubah pelindung. Tak punya pilihan lain, Isoshima dan Ida akhirnya mengikuti Takeshi ya. Di suatu tempat, Mui bertemu dengan kakaknya. Mereka pun terlibat pertarungan. Setelah beberapa saat, kakaknya berhasil menyudutkan Mui ya. Suginashi berkata bahwa sebenarnya Mui telah dijebak.
Ternyata sang peramal yang ditemui Mui adalah salah satu dari komplotan. Kakaknya berkata bahwa dia tidak akan membunuh Mui karena dia sudah diperintahkan untuk membawanya hidup-hidup. Tak lama kemudian, Takeshi dan yang lainnya muncul di sana. Mereka melihat Mui yang terluka lemah akibat bertarung melawan Suginashi. Takeshi maju untuk menyerang Suginashi. Namun Suginashi menangkis pedangnya dengan mudah. Suginashi melompat dan melancarkan serangan ciri khasnya. Takeshi pun harus melompat ke sana sini untuk menghindari serangan-serangan mematikan tersebut. Sugi melancarkan serangan pamungkasnya, tetapi Ida melompat dan mendorong Takeshi. Akhirnya justru Ida yang terperangkap pada bongkahan es. Takeshi mencoba menghancurkan bongkahan es itu, tetapi usahanya sia-sia. Ida berteriak dan meminta Takeshi untuk menyelamatkan Mui. Ida meyakinkan Takeshi bahwa dia pasti akan baik-baik saja di sana. Takeshi kembali menghadapi Suginashi. Saat itu Suginashi berkata bahwa Ida tidak mungkin bertahan terlalu lama di dalam bongkahan es yang diciptakannya. Takeshi pun menyadari hal tersebut. Karena itu dia harus segera mengalahkan Suginashi secepat mungkin. Namun tentu saja itu mustahil. Saat itu Suginashi melancarkan serangan bongkahan-bongkahan es ke arah Takeshi. Memanfaatkan bongkahan es yang melayang ke arahnya, Takeshi menerjang pedangnya dan melemparkan bongkahan es ke arah Ida. Seketika itu juga, ketika bongkahan es berbenturan dengan es yang menahan Ida, Ida pun akhirnya terbebas. Takeshi melanjutkan pertarungan melawan Suginashi. Dia berhasil menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Suginashi. Kemudian menciptakan sihir pelindung. Tetapi kekuatan Suginashi terlalu kuat, sehingga Takeshi pun terjatuh. Di sisi lain, Ida menghimpun kekuatannya dan berniat untuk membantu Takeshi. Sementara itu Suginashi melancarkan serangan mematikan ke arah Takeshi. Saat itu juga Isoshima dan Mui muncul di sebelah Takeshi. Mereka bersama-sama menghimpun sihir perlindungan. Mereka semua mati-matian menahan serangan dari Suginashi. Sementara itu Ida sudah selesai menghimpun kekuatannya. Dia menciptakan sebuah peluru dan melemparkan peluru itu ke arah Takeshi. Dengan peluru itulah Takeshi bisa menggunakan kekuatan Ida. Dia melancarkan tebasan dengan penuh ledakan menggelegar dan berhasil menerjang Suginashi dengan telak. Tetapi saat itulah seorang pria berambut putih muncul. Dia bernama Washido Keppei. Dia membantu Suginashi berdiri kemudian berlari menjauhi Takeshi dan rombongannya. Di bulan November akibat dari sihir ilusi muncul sebuah bangunan misterius di akademi. Pada bangunan itu sekolah sihir mengadakan ujian sihir. Bu kepala sekolah berjanji jika Takeshi dan gengnya mendapatkan nilai bagus selama ujian, mereka akan diizinkan untuk membantu upaya pengembalian Suginashi. Pak Itoji mengumpulkan murid-murid di sebuah kota ilusi. Setiap lantai bangunan terdapat kota ilusi yang berbeda-beda. Para peserta akan dibagi berdasarkan pengguna sihir mereka. Untuk pengguna sihir menghindar, para peserta harus pergi ke sebuah bangunan di ujung kota sambil menghindari berbagai rintangan di sepanjang jalan. Mereka yang terluka akan segera dipindahkan ke tenda pengobatan sekaligus dinyatakan gugur dalam ujian. Takeshi dan para pengguna tipe sihir menghindar mulai melakukan ujian tersebut. Di kota, mereka berhadapan dengan banyak monster-monster yang memiliki senjata api di tubuh mereka. Takeshi dan yang lainnya pun berpencar untuk meloloskan diri. Saat sedang melakukan perjalanannya, mendadak Takeshi terkejut saat bertemu dengan peserta lain. Ternyata yang ditemui Takeshi adalah Oigami. Takeshi bertanya apa yang dilakukan Oigami di sana. Oigami malah bingung sendiri kenapa Takeshi bertanya. Jelas-jelas Oigami adalah murid akademi sihir dan juga pengguna sihir menghindar. Karena itulah Oigami ada di ujian itu. Takeshi membahas mengenai Ghost Trailer, tetapi Oigami malah tidak paham apa yang dibicarakan Takeshi. Ternyata Oigami tidak mengingat apapun. Bahkan Oigami menganggap Takeshi udah salah orang. Oigami pun meninggalkan Takeshi sambil memeringatkannya agar tidak mengganggu. Kalau terus mengganggu, maka dia nggak akan ragu-ragu untuk menyerangnya. Takeshi pun kebingungan. Kenapa Oigami tidak mengingat apapun terkait pertikaian mereka di dunia hidup beberapa waktu lalu. Sementara itu di udara, Pak Itoshi dan bu kepala sekolah ternyata sudah menyaksikan jalannya ujian. Mereka membahas pertemuan Takeshi dan Oigami. Ternyata ingatan Oigami memang sudah di-reset ulang sehingga ingatan mengenai Ghost Trailer udah dihapus. Pak Itoshi berkata bahwa mereka membutuhkan bantuan sebanyak mungkin dari para penyihir yang ingin membantu mereka. Sementara itu Isoshima dan para murid-murid dengan pengguna sihir perubahan bentuk berada di sebuah labirin yang sangat raksasa. Mereka harus berhasil keluar dari labirin tersebut.
Di tempat lain, Eida bersama para pengguna sihir penghancur lainnya dikejar-kejar oleh sekumpulan mayat hidup. Sementara itu, di luar dari bangunan yang menciptakan kota ilusi, komplotan Ghost Trailer ternyata sudah siap untuk menyusup ke dalam bangunan itu. Mereka pun menciptakan lingkaran sihir dan menghilang. Di dalam kota ilusi, Takeshi sedang dikejar-kejar badak. Dia berlarian ke sana sini karena dia tidak mau diajar oleh badak tersebut. Suatu ketika dia terjatuh. Tetapi secara mengejutkan, mendadak seluruh ruangan itu dipenuhi dengan kegelapan. Takeshi terjatuh ke dalam sebuah lubang hitam yang menyedotnya. Dia justru terjatuh menuju area labirin dan bertemu dengan Isoshima di sana. Tak hanya Takeshi, tetapi Ida dan Mui juga dilemparkan ke area labirin. Mereka pun mencoba menyadari apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, sihir-sihir kegelapan juga menelan seluruh area labirin. Sepertinya area tersebut juga akan lenyap sama seperti area lainnya. Mereka memutuskan untuk pergi menjelajahi labirin yang masih tersisa. Di tengah-tengah perjalanan, sesosok monster mengerikan muncul di hadapan mereka. Pertarungan pun terjadi. Mui melancarkan serangan jarak jauh menggunakan senjata apinya. Namun peluru-pelurunya ternyata tidak mampu menghadapi monster-monster tersebut. Ida juga menggunakan pukulan-pukulan mautnya. Takeshi meminta Ida untuk mengeluarkan pelurunya lagi untuk digunakan Takeshi menyerang. Ida mengeluarkannya kemudian melempar ke arah Takeshi. Tapi peluru itu malah terlempar terlalu jauh dan gagal ditangkap oleh Takeshi. Tak punya pilihan lain, mereka pun kembali berhadapan dengan monster batu tersebut. Ida, Mui, dan Isoshima mencoba mengalihkan perhatian monster batu tersebut. Sementara mereka mengalihkan perhatian, Takeshi pun diam-diam pergi mendekati peluru yang terjatuh. Dia pun berhasil mengambil peluru dan menggunakan kekuatan peluru itu untuk melawan monster batu. Dengan sekali tebas, monster batu itu pun hancur lebur. Ujian tersebut pun akhirnya dihentikan karena situasi yang tak mendukung. Meski ujian kemarin dihentikan, tapi berdasarkan hasil kinerja dari ujian tersebut, maka kepala sekolah memberikan kesempatan Takeshi dan teman-temannya untuk membantu mengembalikan Suginasi. Bu kepala sekolah memberikan sebuah peluru pistol khusus untuk Mui. Dengan peluru tersebut, jika ditembakkan ke Suginasi, maka sebuah sihir pengikat akan muncul. Dengan demikian, maka Mui bisa menyelamatkan kakaknya tanpa perlu menyakitinya. Bu kepala sekolah pun menciptakan sebuah lingkaran sihir, kemudian memunculkan sebuah pintu. Tak lama kemudian, Oigami dan gengnya pun datang. Mereka juga sudah diberi misi khusus yang harus dijalankan. Bu kepala sekolah akan mengurusi masalah lain ketika pertemuan dengan Ghost Trailer terjadi. Sementara itu, urusan penyelamatan kakak Mui diserahkan kepada Takeshi dan teman-temannya sepenuhnya. Mereka semua pun berangkat menembus pintu sihir ciptaan bu kepala sekolah. Mereka semua sampai ke sebuah reruntuhan kota. Di sana para anggota Ghost Trailer sudah berkumpul. Ternyata tujuan bu kepala sekolah adalah membawa Oigami dan para anggota Ghost Trailer lainnya untuk melakukan pertukaran sandera. Oigami dan yang lainnya akan diserahkan. Sementara pihak Ghost Trailer harus mengembalikan Suginasi yang ditahan mereka. Persetujuan pun dimulai. Oigami dan yang lainnya diserahkan kepada Ghost Trailer. Sementara anggota Ghost Trailer menyerahkan Suginasi. Meski begitu, karena Suginasi masih di bawah pengaruh ingatan Ghost Trailer, dia melakukan perlawanan. Pertarungan besar-besaran pun terjadi. Setelah melakukan perlawanan, akhirnya Suginasi melompat menjauhi mereka. Tak membiarkan hal itu, Mui segera berlari mengikuti kakaknya tersebut. Takeshi dan yang lainnya pun segera untuk menyusun Mui. Mereka diminta jika tidak mengembalikan Suginasi, maka mereka harus membawa Mui mundur. Sementara itu, kepala sekolah berhadapan dengan Washido Keipei di salah satu sudut kota yang hancur. Kepala sekolah menciptakan senjatanya, lantas maju menghadapi Keipei. Keduanya bertarung dengan dahsyat sehingga jembatan di sekitar mereka langsung runtuh karena tak kuat menahan tekanan sihir dari mereka berdua. Kepala sekolah pun melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Dia berhasil menangkap Keipei dengan sebuah perangkap sihir. Seharusnya Keipei tewas seketika itu juga. Tapi secara mengejutkan, dia berhasil lolos dan muncul di hadapan kepala sekolah. Sementara itu, bu kepala sekolah yang sempat terkena serangan mulai merasakan dampak perlahan-lahan dari sihir Keipei. Mereka berdua pun kembali berhadapan-hadapan. Saat itu juga, mereka justru membahas mengenai Kazuma. Keipei berkata bahwa jika Kazuma bangkit, maka masa lalu dari ibu Keipei kepala sekolah akan gelap dan akan terungkap kembali. Keipei merasa bahwa bu kepala sekolah pasti tidak akan menyukai jika masa lalunya yang kelam terungkap ke publik. Bu kepala sekolah tidak menghiraukan ucapan tersebut. Dia kembali melancarkan serangannya. Sebuah lubang hitam besar muncul di atas mereka. Bu kepala sekolah berusaha untuk menyedot Keipei di dalamnya. Tetapi ternyata Keipei berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersedot.
Untungnya saat itu juga sebuah mobil meluncur dari bawah dan menerjang Kepei. Akhirnya Kepei pun berhasil tertelan ke dalam lubang hitam. Setelahnya Bu Kepala Sekolah menghilangkan lubang itu dan dia segera terjatuh ke bawah. Sementara itu, Takeshi, Ida, dan Isoshima sampai di sebuah ruangan yang penuh dengan bongkahan-bongkahan es. Berbagai kristal es tajam menerjang dari segala penjuru. Hal itu membuat Takeshi dan yang lainnya harus melompat ke sana-sini untuk menghindari serangan tersebut. Suatu ketika, Mu nekat untuk melompat ke atas dan mencari di mana kakaknya berada. Sampai akhirnya, Mui tiba di ruangan di mana kakaknya duduk di sebuah singgasana es. Mereka berdua pun saling berhadapan-hadapan. Subinasi maju dan menyerang adiknya. Sementara itu ternyata Mui malah ragu-ragu untuk menyerang kakaknya. Di saat-saat genting sebuah ledakan dari bawah muncul. Ternyata Ida dan Takeshi menggunakan ledakan untuk melompat dari bawah dan sampai di ruangan itu. Takeshi mencoba menyadarkan Subinasi, tetapi upayanya gagal. Meski demikian secara perlahan-lahan Subinasi mengingat masa lalunya bersama Mui. Memanfaatkan kesempatan itu, Mui menggunakan peluru spesial dari kepala sekolah dan melancarkan tembakan ke arah kakaknya. Beberapa waktu kemudian, kepala sekolah juga sudah babak belur akhirnya sadar. Dia sudah dibawa oleh Mbak Hyodo ke ruangan perawatan. Sementara itu di tempat lain, Mui yang pingsannya juga sadarkan diri. Dia sangat senang karena kakaknya sudah ada di sampingnya dan berhasil disadarkan. Takeshi tak tahu apa yang terjadi, tetapi dia berbaring di sebuah tempat yang penuh dengan cairan berwarna merah. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tak lama kemudian, Isoshima yang penuh dengan luka datang menemuinya. Dia mencoba membangunkan Takeshi. Celakanya tak lama kemudian sesosok monster mengerikan muncul dari kejauhan. Monster itu menjerat Isoshima, kemudian menghancurkannya. Bersama dengan itu, Takeshi bangun dari tidurnya dan sangat terkejut karena mendapatkan mimpi seperti itu. Besoknya Takeshi dan yang lainnya pun melanjutkan latihan sihir. Suginasi yang sudah kembali ke pihak mereka memberi pelajaran yang luar biasa terkait sihir. Meski demikian, Takeshi ternyata sangat kelelahan saat mengikuti latihan dari Suginasi. Malamnya Takeshi kembali bermimpi. Dia melihat Mui yang berlarian ke arahnya. Di belakang Takeshi ada sebuah puding raksasa. Ternyata Mui berlarian mengincar puding itu. Sebelum berhasil mengungkap puding, Mui justru terjatuh dari tempat mereka berada. Takeshi bangun dan terengah-engah. Dia keluar dari kamar dan mencoba mencari angin segar. Saat itulah Suginasi datang menemuinya. Ternyata Suginasi ada urusan di kantor, sehingga harus pergi meninggalkan akademi. Saat bertemu dengan Takeshi, Suginasi menyadari bahwa Takeshi sepertinya mendapatkan kesulitan. Takeshi menceritakan bahwa 2-3 hari ini dia mendapatkan mimpi buruk. Mendengarnya, Suginasi bertanya mimpi seperti apa yang dilihat oleh Takeshi. Menurutnya, terkadang sihir dapat menyebabkan mimpi buruk. Kalau semakin memburuk, sebaiknya Takeshi segera menemui Mbak Hyodo. Suginasi pun meninggalkan Takeshi. Sepertinya Suginasi, Takeshi berkata bahwa sepertinya tidak mungkin mimpinya terjadi disebabkan oleh sihir. Besoknya Takeshi mengetahui kalau Mui ternyata kakinya terkilir. Setelah ditanya apa yang terjadi, ternyata Mui mengejar puding yang terjatuh dan terpeleset di tangga. Takeshi terkejut karena kejadian itu kurang lebih sama seperti yang ada di mimpinya. Tak lama kemudian Takeshi justru pucat dan jatuh pingsan. Begitu sadar, dia sudah ada di UKS dan dirawat oleh Mbak Hyodo. Takeshi diminta untuk istirahat lebih banyak lagi. Ketika akhirnya Takeshi tertidur di UKS, dia bermimpi bertemu dengan Kepei. Ada juga seseorang perempuan misterius yang muncul menemui Takeshi. Di saat yang bersamaan, sosok perempuan misterius yang ditemui oleh Takeshi di mimpi ternyata juga udah berdiri di sebelah Takeshi yang masih tidur. Mengetahuinya, Mbak Hyodo segera mendekati Takeshi. Tetapi saat itu juga sosok perempuan tersebut melebur lenyap. Mbak Hyodo pun mencoba memberikan Takeshi. Begitu Takeshi terbangun, Mbak Hyodo bertanya sejak kapan dia mengalami mimpi begituan. Ternyata Mbak Hyodo menduga kalau mimpi tersebut disebabkan oleh pedang Takeshi. Jenis sihir yang dimiliki pedang itu disebut dengan nightmare. Dengan sihir itu, maka penggunanya dapat memperlihatkan sekilas masa depan melalui mimpi buruk. Menurut Mbak Hyodo, pedang Takeshi menggunakan wujud sihir yang berwujud seperti manusia dan melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Takeshi. Sesudahnya, Mbak Hyodo meminta Takeshi untuk jangan membiarkan pedang itu melakukannya lagi. Hyodo meminta Takeshi jika sedang tertidur, dia tidak boleh meletakkan pedang itu di sampingnya. Karena pedang itu bisa mengambil kekuatan Takeshi dan lama-kelamaan Takeshi bisa mati. Namun Takeshi tetap ngeyel. Dia tetap menaruh pedangnya tak jauh darinya. Saat dia tertidur, akhirnya dia pun kembali bermimpi buruk.
ずっと一人でそこにいるのか。Besoknya Bu Kepala Sekolah meminta Takeshi menemuinya. Ternyata Bu Kepala Sekolah sudah mendapat informasi mengenai keadaan Takeshi tersebut. Karena tak ingin Takeshi terluka, maka Bu Kepala Sekolah pun meminta Takeshi untuk menyerahkan pedang itu. Namun Takeshi justru meminta bantuan kepada Bu Kepala Sekolah. Dia tahu bahwa mimpi buruk yang dia lihat tidak dapat diubah. Karena itulah, dia ingin mengetahui tentang masa depan yang jauh dengan mengendalikan kekuatan pedangnya. Bu Kepala Sekolah juga tahu bahwa selama Takeshi mengalami nightmare, pedangnya berubah untuk menjadi manusia. Jika Takeshi bisa mengalahkan sosok itu, mungkin Takeshi bisa menguasai pedang itu. Takeshi berkata mungkin dia pernah melihat sosok itu di mimpinya. Bu Kepala Sekolah berkata bahwa untuk mengakhiri nightmare tersebut, maka Takeshi harus bertarung melawan sosok perempuan yang menjadi pedangnya di dalam mimpi. Jika Takeshi berhasil melakukannya, maka dia pasti dapat menggunakan kekuatan pedang dengan sesuka hati. Takeshi pun berencana untuk melakukannya. Ketika dia sudah melakukan persiapan untuk bertarung melawan perempuan yang menjadi jelmaan pedangnya, teman-temannya pun datang dan mengelilinginya. Dengan kekuatan Bu Kepala Sekolah, saat Takeshi tertidur, dia bisa mengirimkan Mui untuk masuk ke dalam mimpinya. Setelah berkeliling di dunia mimpi, akhirnya Takeshi bertemu dengan perempuan jelmaan pedangnya. Mereka bertarung dan tentu saja Takeshi sangat kewalahan menghadapi sosok perempuan tersebut. Namun pada akhirnya Takeshi justru menceramai perempuan tersebut. Dia mencoba mengakrabkan diri dengan perempuan itu dan memberinya nama Towa. Perempuan itu pun terharu dan akhirnya Takeshi berhasil mengendalikan kekuatan pedangnya. Tahun ajaran baru pun tiba. Ternyata adik dari Ida yaitu Futuba Kazumi menjadi murid baru di Akademi Sihir. Ternyata Ida tidak sengaja menggunakan sihirnya di depan Futaba, sehingga adiknya itu juga bisa menggunakan sihir. Karena itulah Futaba akhirnya masuk ke sekolah sihir. Yang lebih mengejutkan adalah ternyata adik dari Takeshi yaitu Gekko juga ada di sekolah sihir itu. Tidak seperti sifat yang biasanya dingin dan memusuhi Takeshi, sekarang Gekko justru lebih ceria dan santuy. Gekko dan Takeshi pun berteman. Di sana mereka menghabiskan waktu-waktu sambil belajar bersama. Sampai akhirnya pada suatu malam, Takeshi kembali bermimpi. Di mimpinya dia berhadapan-hadapan dengan adiknya dan sudah siap untuk bertarung. Takeshi terbangun, dia sudah langsung terkejut lagi ketika melihat Keipe berada di jendela kamarnya. Takeshi langsung berjaga-jaga tetapi Keipe berkata bahwa dia tidak ingin menghabisi Takeshi. Keipe kemudian menceritakan sebuah sejarah yang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah kepada para murid Akademi Sihir. Di akhir abad ke-8, para penyihir dikuasai oleh penyihir lain. Dan ternyata yang menguasainya adalah para komplotan Wizard Brass. Sejarah penyiksaan yang terus-menerus terjadi berulang-ulang. Anggota Wizard Brass menyiksa mereka semua yang dianggap lebih rendah derajatnya. Aksi protes pun terjadi. Tetapi komplotan Wizard Brass tetap teguh pada pendirian mereka, yaitu bahwa di dunia ini hanya ada Wizard Brass yang boleh menggunakan sihir. Menurut mereka, sihir adalah pemberian dari dewa dan hanya boleh digunakan oleh orang-orang spesial. Setelahnya Wizard Brass berkonspirasi dengan kubu non-penyihir untuk membunuh para penyihir yang lemah. Keipe tidak peduli apakah Takeshi percaya dengan cerita itu atau tidak. Namun dia kemudian menceritakan tentang seseorang bernama Ryusen Kazuma. Dia adalah pemimpin dari kelompok Ghost Trailer. Ternyata Keipe adalah sahabat baik dari Kazuma, dan mereka mempelajari sihir bersama-sama. Wizard Brass menginginkan Kazuma dan kekuatan yang luar biasa. Namun ternyata Kazuma tidak tertarik bergabung dengan anggota Wizard Brass. Alasan Kazuma adalah karena anggota Wizard Brass hanya ingin menjadikannya sebagai alat untuk perang. Dia tidak mau digunakan sebagai alat karena sihirnya hanyalah miliknya seorang. Tapi ternyata Wizard Brass tidak membiarkan hal itu begitu saja. Ternyata kedua orang tua Kazuma sudah ditahan. Kazuma harus menandatangani kontrak perjanjian dengan Wizard Brass jika ingin kedua orang tuanya selamat. Namun Kazuma tetap tidak mau. Akhirnya dia pun mengamuk dan menghancurkan seluruh bangunan di sana. Setelah kejadian tersebut, kedua orang tua Kazuma ternyata ditemukan sudah terbunuh. Ryusen Kazuma kemudian memulai pemberontakan untuk menggulingkan Wizard Brass. Dia mendirikan Ghost Trailer yang bertujuan untuk menyelamatkan para penyihir yang diancam. Tapi Takeshi tidak peduli. Anggota Ghost Trailer sudah membunuh banyak para penyihir. Keipe berkata bahwa itu memang benar, dan dia berhasil membunuh banyak orang. Tetapi semua yang dibunuh oleh Ghost Trailer ternyata sudah membunuh banyak penyihir lain dibandingkan para anggota Ghost Trailer. Semua penyihir yang dibunuh oleh Kazuma sudah melakukan penyiksaan terhadap para penyihir lain selama waktu yang sangat lama. Dan pada akhirnya, pada akhir abad ke-20, perang besar terjadi di Tokyo. Saat itu ternyata ibu dari Takeshi adalah salah satu dari 15 penyihir agung dan sekaligus guru Kazuma dan Keipe saat sekolah. Salah satu dari rekan Kazuma yang menyayangi ibu Takeshi justru berkhianat dan melindungi ibu Takeshi. Karena itulah Kazuma secara tidak langsung membunuh rekannya sendiri.
うとしていた時だった。カズマの合図で戦争は始まった。ウィザードブレスじゃ15人の偉大な魔法使いなんて言ってるがな。なんだ、知らなかったのか？七瀬陽子。当時は千木陽子だったが。Takeshi pun terkejut mendengar fakta bahwa ibunya adalah salah satu dari penyihir agung. Setelahnya Kepi berkata bahwa dia ingin mengajak Takeshi bergabung ke kubu mereka. Tapi tentu saja Takeshi tidak mau. Dia tidak akan pernah bergabung dengan controller. Namun Kepi berkata bahwa setidaknya jika Takeshi tidak mau bergabung, dia harus mengembalikan pedangnya kepada Kepi. Ternyata pedang yang dipegang oleh Takeshi adalah milik dari rekan Kazuma yang mati karena melindungi ibu Takeshi ya. Karena Takeshi terus menolak, akhirnya Kepi memberikan pilihannya antara bergabung dengan Ghost Trailer atau Wizard Breast. Tetapi ternyata Takeshi tidak memiliki keduanya. Setelahnya Kepi pun pergi meninggalkan Takeshi ya. Tak lama kemudian Takeshi bangun dari tidurnya. Dia melihat jendela yang terbuka lebar. Apakah yang barusan itu adalah mimpi ya? Dia sendiri tidak mengetahui dengan pasti ya. Komplotan Ghost Trailer sedang berkumpul dan mengitari Kazuma yang masih tertidur. Sampai akhirnya setelah sekian lama Kazuma membuka matanya. Kazuma pun bangkit dan bertanya sudah berapa lama ia tertidur. Kepi berkata bahwa Kazuma sudah tertidur selama sekitar 17 tahun. Dengan bangunnya Kazuma, maka mereka harus segera melakukan perang besar-besaran untuk kedua kalinya. Kepi melanjutkan bahwa sekaranglah saatnya untuk menghancurkan dunia demi keadilan. Dia meminta Kazuma untuk memberikan perintah. Beberapa waktu kemudian, Takeshi dan teman-temannya sedang belajar di sekolah. Sampai pada akhirnya, sebuah getaran tersebut tercipta. Takeshi dan Mui melihat ke sekeliling dan menyadari sesuatu. Sesosok naga raksasa sudah muncul dan melakukan pembantaian. Kejadian itu persis seperti yang ada di mimpi Takeshi ya. Sementara itu Ida segera berlari untuk mencari adiknya. Takeshi melihat keluar dan menyaksikan sekumpulan sosok berjubah merah yang telah mengepung. Mereka ternyata adalah beberapa murid sekolah di sana. Selama ini adalah anggota dari Ghost Trailer yang telah menyamar. Peperangan pun pecah di Akademi Sihir. Gedung sekolah mulai bergetar dan runtuh perlahan-lahan. Ida terjatuh dan tertimpa beberapa beton saat sedang mengajari adiknya. Sementara itu, Pai Toji berkeliling untuk memeriksa keadaan murid-murid yang terluka. Tak lama kemudian, Geiko muncul dan menyerangnya. Di sisi lain, pertarungan terjadi di mana-mana. Bu kepala sekolah sudah menghabisi beberapa penyusup yang mencoba menyerangnya. Tak lama kemudian, 3 orang datang dan menciptakan sebuah zona perlindungan. Bu kepala sekolah kesulitan menggunakan kekuatan sihir di dalam zona pelindung itu. Namun secara mengejutkan, bu kepala sekolah ternyata sudah mengetahui hal itu akan terjadi. Karena itulah dia sudah mengantisipasi serangan dan berhasil menghancurkan zona pelindung. Begitu terbebas, bu kepala sekolah pun segera menghabisi. Lama kemudian, salah satu guru di akademi itu yaitu Bu Violet muncul menemui bu kepala sekolah. Ternyata Bu Violet ini adalah salah satu guru akademi yang telah bergabung dengan Ghost Trailer. Bu kepala sekolah berkata bahwa dia memecat Bu Violet. Bu Violet memanggil naga raksasa untuk menyerang. Mendapat serangan mematikan, akhirnya bu kepala sekolah tak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, Takeshi dan Isoshima bertemu dengan Geiko. Takeshi sudah mengetahui bahwa Geiko selama ini adalah anggota dari Ghost Trailer. Kedua kakak beradik itu pun bertarung menggunakan jenis senjata yang berupa. Isoshima hanya bisa melihat kedua kakak beradik itu saling melancarkan tebasan pedang. Tak menunggu waktu lama, Geiko menikamkan pedangnya ke tubuh kakaknya. Dia sudah bersiap menyerang lagi. Tetapi Isoshima muncul dan melindungi Takeshi. Takeshi bangkit dan mencoba melakukan perlawanan. Saat itulah Geiko menunjukkan kekuatan aslinya. Dia menciptakan sebuah sayap di punggungnya dan bergerak cepat untuk mengejar kakaknya. Takeshi pun kembali terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelahnya Geiko mengambil pedang Takeshi sekaligus muncul Kisoma. Takeshi yang sedang berada di dalam alam bawah sadar pun bertemu dengan Towa. Saat itulah Towa memberikan kilasan masa depan Takeshi. Pada kilasan itu pun Takeshi melihat bahwa Geiko akan membunuh ibu mereka. Mui sampai di koridor tempat Takeshi pingsan, di mana dia melihat Violet Sensei sedang mencoba membawa Takeshi pergi. Mui segera mencoba menghentikannya, namun Violet memunculkan mayat hidup yang dia kendalikan. Mui pun harus bertarung melawan mayat hidup tersebut. Sementara Mui sibuk bertarung, Violet Sensei pergi membawa tubuh Takeshi. Untungnya beberapa penyihir perempuan yang dipimpin Kisaki Ena muncul di sana. Mereka membantu Mui mengalahkan lawan, kemudian lanjut menyerang Violet. Karena dikepung, Violet segera meninggalkan tubuh Takeshi dan bergegas melarikan diri. Tak lama kemudian, Takeshi pun membuka matanya. Suginashi juga udah sampai di sana. Ternyata Kisaki adalah mantan pacar Suginashi. Melihat kondisi Takeshi yang pernah luka, Kisaki dan rekan-rekannya segera membawa Takeshi untuk diobati. Saat Takeshi sadar, dia sudah ada di fasilitas rumah sakit dari komunitas sihir Camelot.
Mui menemuinya dan berkata bahwa fasilitas itu ada di dunia hidup. Mui juga menjelaskan kalau Takeshi sudah pingsan selama 3 hari. Tak lama kemudian, Ida sampai di sana. Dia memberitahukan kabar buruk. Ternyata Futaba telah dibawa biro inspeksi saat penyerangan tadi. Mui menjelaskan bahwa biro inspeksi bertugas untuk mengawasi para penyihir yang mempunyai kekuatan luar biasa. Ida sudah mencoba menghubungi biro inspeksi, namun dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut Mui, mereka memang seharusnya jangan berurusan dengan biro inspeksi. Sementara itu Takeshi berkata kalau seharusnya Futaba lebih aman di sana karena situasi saat ini sedang berbahaya. Di sisi lain, Kazumi muncul di hadapan seluruh pengikutnya. Dia bertekad untuk membuka pintu terlarang. Semua orang pun bersorak. Sementara itu Kepe melakukan pembantaian di sebuah markas penyihir. Dia menemui Wiseman yang agung dan mengajar kakek tua itu habis-habisan. Kepe ingin menghabisi Wiseman agar gift yang mengganggu pergerakan penyihir bisa dihilangkan. Kepe berkata bahwa keinginan Kazuma sangat sederhana, yaitu menghancurkan WZ Brass sekaligus 7 komunitas lainnya. Setelah tujuan itu tercapai, Kazuma akan memulai segalanya dari awal. Kepe menghabisi Wiseman. Setelah kematian penyihir itu, maka gift di dunia hidup juga berhasil dihancurkan. Dengan demikian, peperangan para penyihir pasti akan menyebar di dunia hidup. だからあなたには死んでもらわないと。あいつの望みは簡単です。ダメですよ。カズマの目的を果たすためには。崩壊世界も現存世界も魔法使いの血で染まり。Dan bener aja cuy, para penyihir mulai melancarkan aksi mereka di dunia hidup. Mui yang masih hidup di rumah sakit terkejut melihat peperangan yang ada di dunia manusia. Di sisi lain, Suginashi dan Kisaki menemui Takeshi dan menjelaskan keadaan yang saat ini terjadi. Mengetahui gift telah lenyap, Takeshi mengingat mimpinya. Ia tahu bahwa ibunya akan segera dihabisi oleh Geiko. Karenanya dia meminta izin untuk boleh kembali ke rumahnya. Namun karena keadaan sangat berbahaya di luar, maka Suginashi tidak memperbolehkan hal itu. Kisaki berkata akan menemani Takeshi. Dengan bantuannya, pasti Takeshi tidak akan kenapa-napa saat keluyuran di luar. Akhirnya Suginashi pun ikut mereka berdua. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di rumah Takeshi dan bertemu dengan ibu Takeshi. Kisaki memberikan sebuah surat dari ibu Camelot ke ibu Takeshi. Ternyata udah ada permintaan resmi agar Takeshi dilatih oleh ibunya. Namun ibu Takeshi bukanlah penyihir seperti dulu. Dia tidak bisa lagi menggunakan sihir. Saat dia membuka surat dan menerima sebuah cincin, dia pun langsung bersedia melatih putranya. Dia dan Takeshi pun pergi ke sebuah ruangan latihan. Ibu Takeshi menggunakan cincin pemberian Camelot. Dengan cincin itu, Ibu Takeshi bisa menggunakan kekuatan sihir untuk sementara waktu. Latihan pun dimulai. Sepanjang latihan, Takeshi diajar sampai babak belur oleh ibunya. Ketika sore tiba, Takeshi keluyuran untuk istirahat. Kisaki menemui Ibu Takeshi yang tertunduk kesakitan. Ibu Takeshi berkata bahwa putranya masih sangat pemula. Namun Kisaki justru lebih khawatir dengan kondisi perempuan itu. Ternyata cincin tersebut menggunakan nyawa pemakainya untuk mengaktifkan sihir. Di sisi lain, Takeshi sedang menyantai bersama Mui di sebuah jembatan. Sore itu Mui memberikan Takeshi sesuatu. Ternyata itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk perpindahan penyihir. Alat itu terjatuh di dekat Takeshi saat pertarungan melawan Ghost Trailer kemarin. Dengan alat itulah, mereka pasti bisa melacak lokasi markas Ghost Trailer. Sementara itu, Isoshima bangun setelah pingsan cukup lama. Dia sudah berada di markas Ghost Trailer. Saat sedang berkeliling, dia bertemu dengan Onigami. Ternyata ingatan Onigami sudah kembali. Namun dia juga masih ingat tentang masa-masa selama menjadi murid Akademi Sihir. Karena itu dia bersedia membantu Isoma pergi dari sana. Atau bergabung dengan mereka. Saat sedang mencari pintu keluar, Geiko muncul. Untungnya Isoshima berubah wujud menjadi Utaru. Sementara Utaru sendiri malah pergi. Geiko tidak mencurigai mereka. Kemudian pergi meninggalkan keduanya. Oigami melanjutkan perjalanan bersama Isoshima. Di tengah perjalanan, Keipe memanggil Oigami. Akhirnya Isoshima harus meneruskan perjalanannya sendiri. Dia berubah menjadi dirinya dan pergi menuju sebuah pintu besar. Saat dia membukanya, Kazuma sudah menunggu. Kazuma menyambut Isoshima, kemudian mereka berdua pergi menembus sebuah lingkaran sihir. Sementara itu Takeshi berlatih semakin keras. Kemampuannya mulai meningkat setelah dilatih ibunya. Setelah latihan, Takeshi bertanya kenapa ibunya tak pernah berkata bahwa dia penyihir. Namun ibunya bilang kalau dia bukanlah penyihir lagi. Seketika itu juga, ibunya hampir terjatuh. Untungnya Takeshi segera menangkap tubuh ibunya. Pelatihan pun dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Takeshi tak mampu mendapat banyak info mengenai masa lalu ibunya. Namun secara perlahan-lahan kemampuan sihirnya juga meningkat. Di suatu sore, Takeshi, Mui, dan Ida berencana untuk pergi menyelamatkan Isoshima.
Dengan alat yang ditemukan Mui, mereka pun berteleportasi ke salah satu bagian markas Trailers. Celakanya mereka langsung bertemu dengan Oigami dan Hotaru. Tak menemui titik terang dalam obrolan, maka pertarungan pun dimulai. Takeshi maju menghadapi Oigami. Kemampuannya yang sudah meningkat juga diakui oleh Oigami. やる気になったかい。あんたは私が相手よ。プロテクション。ちょっと。そうそう。よそ見してんじゃねえ。さあ、かかってこい。 Sementara itu Hotaru bersiap untuk menghadapi Ida. Pertarungan mereka pun dimulai. Namun Ida juga jauh lebih kuat dan berhasil mengalahkan Hotaru. Kembali ke Takeshi, dia melancarkan serangan-serangan cepat ke arah Oigami. Menghadapi Takeshi yang sudah semakin kuat, maka Oigami juga menunjukkan kekuatan aslinya. Serangan demi serangan yang dia lancarkan berubah menjadi semakin ganas dengan cepat. Mui ingin membantu, namun Takeshi bilang belum waktunya. Oigami menciptakan perisai sihir yang sangat kuat. Takeshi mencoba menghancurkannya. Namun perisai tersebut tak bisa ditembus. Saat itulah Mui melancarkan penambah kecepatan kepada Takeshi. Dengan bantuan Mui, Takeshi melesat maju dan menghancurkan perisai sihir Oigami dengan sekali tebas. Pedang Oigami terlempar, sementara dia jatuh terduduk. Setelahnya Oigami menjelaskan semuanya. Dia mencoba membantu Osushima kabur, tetapi perempuan itu malah ditangkap Kazuma. Setelahnya Oigami dan Hotaru pergi meninggalkan mereka. Mengetahui bahwa Osushima sekarang ada di tangan Kazuma, Takeshi tak bisa melakukan apa-apa. Dia juga kehilangan jejak untuk mencarinya, karena itulah dia memutuskan untuk kembali. Di tengah-tengah pertarungan, mendadak ratusan penyihir muncul dari kedua kubu. Suginasi dan rekan-rekannya siap membantu Takeshi. Sementara Kepi dan gengnya juga sudah siap melakukan pertarungan penghabisan. Kedua kubu saling menyerang, sementara itu Takeshi dan Geiko juga semakin serius dalam bertarung. Pertarungan mereka pun berhenti sementara waktu. Geiko berkata bahwa Takeshi harus membunuhnya. Dia tak memiliki tempat lagi untuk kembali. Namun Takeshi berkata bahwa Geiko bisa meninggalkan Ghost Trailer dan kembali bersamanya. Geiko terbujuk, dia melayang ke arah kakaknya yang mengelurkan tangan. Di saat yang bersamaan, Isoshima menemukan keberadaan mereka. Takut akan terjadi apa-apa, Isoshima melesat ke arah Takeshi dan memeluknya. Saat itu juga Geiko menikamkan pedangnya. Takeshi muak dengan adiknya. Dia melesat maju dan menerjangkan berbagai serangan mematikan. Setelah saling serang, Takeshi menebaskan pedangnya dan sukses membuat Geiko terhempas ke bawah serta membentur permukaan. Takeshi turun ke bawah dan siap menghabisi Geiko. Namun Geiko nekat bangun dan melanjutkan perlawanan. Mereka berdua maju dan beradu pedang. Sehingga ledakan dahsyat pun terjadi di sekitar mereka. Sementara itu ibu kepala sekolah yang sejak insiden penyerangan menghilang mendadak muncul dari kejauhan. Dia menggunakan senjata ke arah pertarungan antara penyihir. Dia menciptakan serangan dahsyat ke depan dan berhasil menerjangkan gelegar sihir yang mematikan. Pada sisa-sisa kehancuran akibat ledakan itu, Kazuma mendatangi rumah Takeshi. Dia mencoba mengobati ibu Takeshi yang merupakan gurunya di sekolah. Setelah itu dia menemui Violet di luar. Mereka pun siap melancarkan aksi yang sesungguhnya. Sementara itu Takeshi terbangun setelah entah berapa lama pingsan. Namun dia tak tahu sedang berada di mana. Lokasi sekitar menyerupai akademi sihir. Namun hal itu tidak mungkin karena akademi sudah dihancurkan. Tak lama kemudian, dia melihat seseorang yang mirip ibunya. Takeshi pun tahu kalau dia terlempar ke masa lalu. Di sana dia melihat Kazuma dan teman-temannya yang sedang bersama. Awalnya tak ada yang mencurigakan dari semua itu. Sampai akhirnya anggota geng Kazuma yang terakhir pun datang. Dan orang itu ternyata adalah Geiko. Takeshi pun tak tahu apa yang terjadi. Kenapa bisa Geiko ada di tahun itu dan berteman dengan Kazuma serta gengnya. Yang lebih mengejutkan lagi, saat semua orang tak bisa melihat Takeshi, Geiko bisa melihat kakaknya itu. Dia berkata bahwa sudah lama dia menantikan Takeshi. Film pun usai sampai di sini, coy. Mari kita sedikit bahas ke kesimpulannya biar tambah afdol. Secara keseluruhan anime ini cukup oke untuk diikuti. Konsep ceritanya ringan dan memiliki kejutan bahwa Kazuma memperjuangkan para penyihir.
Konsep ceritanya ringan dan memiliki kejutan bahwa Kazuma memperjuangkan para penyihir. Pada bagian itu Mimin juga sempat bimbang, kubu mana yang sebenarnya jahat. Sayangnya pertarungan pamungkas di anime ini malah kerasa kurang dahsyat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.